juga Pak, lumayan Pak. Ruby lagi. Benedetta. Dan Benedetta. Menabrak langsung ternyata. Dan kemarin berhasil mendapat kemenangan dan mengimmune Atlas dari seorang Light Professor. Setuju. Benedetta dibikin tank ya. Kenapa dibikin tank bang? Karena balik lagi, untuk para jungler biasanya dia akan lebih mengoptimalkan untuk yang namanya semakin banyak darah itu true damage kepada monster-monster jungle seperti Turtle dan juga Lord semakin gampang untuk didapatkan. Jadi meltdown untuk objektif lebih mudah. Ingat, di sini nggak ada yang bisa nge-stop Benedetta kecuali Chow. Nah, itu doang PR-nya. Kalau Chow juga bisa di-cancel. Ya, pakai Eye for Eye. Yes, kita lihat aja seperti apa hasilnya di game yang ketiga. Let's go. Dukungan kalian sangat diharapkan, jadi langsung banjirin kolom komen kita. Coba lihat emot apinya mana guys? Api, Ya, bendera emot Indonesia. apinya, bendera Indonesianya kita bakar semangat dulu dan mudah-mudahan itu sampai ke player-player kita yang sedang berjuang sekarang. Amin. Oke, tapi kali ini kita lihat bakalkah mereka membalikan keadaan dan tentunya kita berharap seperti itu. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati tentunya. Amin. Dan lihat Light masih berada di garis depan nih Profesor dan Pak Pulung. Yap, sementara itu kita lihat lagi ada Light, Aqua. Mereka mendominasi sampai ke arah satu wave minion di mana gerobak UMKM terakhir itu pun langsung dideketin aja, memukul mundur pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi. Clay coba untuk maju lagi, Vin seperempat darah yang dia milikin harus mundur terlebih dahulu dan Clay pun harus menjaga jaraknya. Benar-benar dipok habis. Void Blast, Void Crystal, ada satu Infinite Mystic Field-nya udah nyangkut Aqua, tapi Aqua pun setelah mendapatkan itu mundur teratur. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal Little Wanderer yang udah diamankan terlebih dahulu di bagian bottom river ya. Jadi otomatis untuk melakukan ganking power, Finn harus lebih membuang waktunya melewati perbatasan dari segi sungai-sungainya. Jadi jangan sampai ke-detect dan lihat Albert, udah mulai maju ke depan kan? Tidak. Masih sabar dulu Prof. Walaupun Light di depan matanya masih level 2. Ya, Atribut udah fix kalah. Damage udah pasti kalah pula. Tapi source spell itu masih terlalu banyak dan belum ada yang keluar sama sekali. Jadi kayaknya main sabar main trigger disiplin aja sebelum 10 detik kita akan menuju ke turtle yang pertama. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua di kolom komen. Emot api langsung aja mendadak Let's go, membanjirin. Let's go boys, kita tunjukkan kesulitan kita. Nuts, Esmeralda mendorong pundur R7, Void Crystal tadi terlihat langsung ada Aqua mendadak langsung hadir, tapi turtle-nya udah di set up pula. 4 melawan 3 nih Bapak. Tapi ada Clay juga, mungkin bakal join deh di tim fight kali ini. Harusnya, dan Clay melihat dari kejauhan sedikit lagi Beatrice, ada lagi pergerakan di mana sekarang untuk dari turtle-nya berhasil langsung diamankan, tapi Light-nya masih bisa selamat. Ada efek mobilize mau pergi ke arah mana, Esmeralda berhasil langsung dihancurkan begitu aja dan first blood-nya menjadi milik Arkeosi di game yang ketiga. Asli itu nice banget, satu Mystic Field yang mahal dari sosok seorang Deden from Bogor. Dia langsung nutup bagaimana potensi agar escape away dari Nuts-nya ketutup. Karena walaupun dia udah pegang sprintnya, udah di pop out, tapi kan itu 1,5 detik immobilize. Ya. Jadi dia bakal nge-stay di sana, gak bakal bisa bergerak kemanapun. Nah lo mau kemana? Light-nya ada Way of Dragon langsung aja mendadak masuk ke dalam tubuh dari Ruby, tapi Ruby berhasil langsung dihancurkan. Instan banget. 3 player bekerja sama langsung hilang dan R7 di area XP lane pun mendapatkan tekanan yang sama. Oke, Clay terkena real world manipulation, masih bisa kabur dengan sprintnya dari seorang Aqua. Bakal coba untuk kembali menuju ke lane of down, menuju untuk clear minion. Clock of Destiny sudah dimiliki dari seorang Clay. Bendera bottom lane dari seorang Albert melihat satu posisi Light, memberikan informasi terhadap seorang Skylar. Dan memilih untuk mundur menuju ke arah boost terlebih dahulu. Dan bahkan di sisi dari tim RSGPH, mereka kali ini tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka harus menunggu Diamond Kind. Sedangkan Albert akan membantu clear minion yang dilakukan oleh seorang Albert terhadap Clay. Albert ini akan mencoba untuk mencuri satu buah turtle di area top lane. That's why mereka sudah melakukan rotasi. Tapi Eman udah punya Windtalker. Ini yang berbahaya Bang Pulung. Eman, tadi belum punya Windtalker aja udah bisa menumbangkan Finn. Tapi apalagi sekarang. Harus dipikirkan baik-baik. Attack speed-nya ada, damage-nya ada, dan diskonnya juga ada nih teman-teman. Dari GrabFood sampai dengan Rp20.000 plus nantinya kalian bisa mendapatkan pulsa. Dan coba lihat, ada setup dilakukan oleh player RGPS sampai dengan 4 orang. Parkir mereka di area mid 2-nya, balik langsung ke area dari purple buff. Tapi Albert belum mau terlalu maju ke bagian depan walaupun dia memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Bisa balik kanan, bisa mundur dengan sangat cepat. Tapi kita tidak tahu, map masih abu-abu sejauh ini. Bukan abu-abu tapi lebih ke arah gelap Pak Pulung ya. Tidak bisa masuk sembarangan. Pipin di depan sana. Ada Light. Dan bahkan ada pocket damage yang dilakukan dari seorang Aqua. Terlalu sakit. Nuts is coming. Ini pertempurannya bakal belum coba di follow up begitu saja. Tapi lihat Light. Flicker ke arah belakang.
Langsung ada Nas depan sana dengan satu bos sprint. Sudah mundur ke arah belakang dan bakal Light belum recall. Masih mau recall. Bahkan kalau Light recall ini tandanya bakal ada di tangan dari tim RRQC. Tapi lihat Retribution di sound point dari sana Demon Kite. Tertutup pergerakan I'm Offended. Menutup Real World Manipulation. Membuat para pemain dari tim RRQC berhasil mundur ke arah belakang. Tapi Pipin harus membuat dirinya ditumbangkan. Mengorbankan jiwanya untuk satu buah Real World Manipulation. Tertangkap basah dengan susunan talent emblem yang mereka gunakan, Prof. Oh menarik, ada damage tambahan dari critical karena kita tahu poin critical buat Skylar apalagi dengan Beatrix yang ke pick off. Waduh, terpick off walaupun Light harus mengorbankan dirinya di situ ya. Tapi Eman yang mendapatkan point kill. Berarti ini area Godland, dia dapat duit tambahan. Oh, untungnya akan tuh. semakin untung lagi. Ya lebih untungnya Albert sih dapetin 1 point kill plus tadi ada Retribution yang on point. Jadi nggak ada Eman yang lebih apa ya bisa dibilang lebih cepat untuk mendapatkan gold leadingnya. Oke, untungnya udah menit 5. Dan Albert disoki untuk melakukan kereta tapi lihat Eman tercancel begitu saja. Informasi telah diberikan. Albert menuju lagi rotasi ke arah tengah dan menuju ke arah top lane. Sedangkan Eman recall memberikan informasi dari tim RSGPH kalau Albert tidak punya Electro available tadi. Sekarang nampaknya udah ada Eman Vendetta bahkan satu West Spell udah berhasil ditumbangin dengan cukup instant point kill tapi The Wild Dragon. Skylar belum menjadi pilihan utama dan Wesker hilang begitu saja. Light The Wild Dragon yang menuju ke arah seorang Pipin tapi ternyata belum bisa menumbangkan Mystic Veil di sound point. Alex over the flow, Demon Kite dan bahkan Albert gak bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Eman. Terlalu sakit. Speedy Light Wheel terlalu sakit pasif yang diberikan dari seorang Eman. Aduh, ini yang kita khawatirkan dari tadi. Eman udah punya Windtalker aja kayak begini efeknya. Belum lagi disusun ataupun disambung lagi dengan item-item yang berbeda. Di saat dia mendapatkan free hit di bagian belakang, damage-nya kenceng banget, Pak. Apalagi Electro Flash loh, ingat per 10 detik team fight ya akan ada regen HP tambahan bagi basic attack dari Eman. Dan movement speednya bertambah pula untuk sekarang. WW langsung ditinggal begitu aja. R7 berhasil langsung menumbangkan Eman dengan adanya satu tendangan masuk ke ulu hati yang paling dalam. Abib Strike langsung menumbangkan seorang Eman di arah bottom lane. Soal Killer Kane. Tapi lihat di arah top lane sana. Jadi from Bogor, Mystic Field dikeluarkan. Dari Albert masih coba untuk mengganggu pergerakan seorang Nas. Bahkan Retribution Alex Van the Blow. Again and again diamankan oleh seorang Demon Kite. Tapi lihat konsil, Nas memilih untuk mundur. Yap, Emma Vendetta-nya nggak kena ke arah siapapun objektif. Masih kalah dari Arkeosi. Mereka kehilangan satu outer turret yang ada di area top lane dan di area bawah. Tidak ada penjagaan sama sekali. Dari dua lini entah itu RRQ ataupun dari RGPA dan baru ada pergerakan dilakukan oleh dua orang sekaligus. Ini benar-benar sih pemegang rumputnya Lightnya benar-benar dapetin informasi banyak banget. Sehingga Natsnya tuh udah tinggal bebas untuk melakukan setup inisiasi. Benar. Ke arah turtle atau bahkan bottom lane. Dan bahkan Light ini lihat. Dia memasakkan dan flicker ke arah belakang. Ternyata di sisi lain Light emang sengaja men-trigger supaya bisa meng-kick seorang Skylar. Dan Light ini benar-benar membuat cahaya untuk tim Aras GPS dan menerangi hutan-hutan yang dimiliki dari mereka. Hampir aja tadi Way of Dragon yang menjadi Way of Light. Tapi masih gagal dan kalian pun untuk sekarang masih bisa bergabung pula di MSL Live Carnival teman-teman. Bergabunglah bersama teman-teman yang lain, berkumpul bersama kan ada hadiah juga yang bisa kalian dapatkan di situ. Informasi telah diberikan 3 orang ada di arah bottom lane dan bahkan Demon Kite. Dia standby on position dan bahkan mundur ke arah belakang dengan posisi yang terbuka. Dari seorang para pemain dari tim RRQC nggak mau maju lagi, nggak mau untuk memaksa tim fight dengan posisi yang sekarang mereka walaupun poin killnya menang ya Prof, tapi tidak terlalu unggul dari laning phase dan juga mappingnya. 5 dong berkumpul tuh di area mid tuh ketangkap 1. Ada Infinite tapi Wave Dragon udah kena pula ini The Way of Light tapi dibalaskan langsung dengan Donny Light. Hanya saja untuk kali ini Ruby-nya berhasil langsung didapatkan tapi Demon Kite masih berputar-putar aja. Ada paling Star melompat ke bagian depan. Immobilize juga masuk ke dalam tubuh dari Nat tapi Natnya masih belum berhenti. Dia mau maju lagi tapi dipukul mundur tapi Light-nya Jet Kudo Jaskudu Radu Ustai kena karena 3 orang tapi dibalaskan dengan adanya di Passion dan menghilang pula Light. Oke, Albert di sana dan para pemain dari tim RGPA mereka kehilangan Light di saat Lord muncul, tapi untungnya Demon Kite masih ada. Tapi di sisi lain Profesor KBR RQC kali ini mereka harus lebih aware lagi karena Eman belum join di sana. Dan ditambah dengan Demon Hunter Sword yang baru diamankan ya. Jadi ini bakal PR banget buat Albert yang sudah mengamankan Kara Guardian Helmet. Dan juga R7, jadi lebih harus berhati-hati. Ini belum menuju kepada Thunderbelt loh. Ingat, satu item yang ngebantu Kari agar dia mendapatkan positioning yang lebih aman. Apalagi dengan Clock di sana, mau ke arah Athena Shield kah?
dari Eman sehingga nanti dia bakal lebih sulit untuk di take down sama Clay. Tapi buat sekarang melihat udah ada 3 barisan armor dari Nuts. Dia mau nutup Skylar punya damage, apalagi Skylar udah punya Fury Hammer ditambah dengan 1-2 Legend Sword. Bisa langsung ke arah Hunter Strike, bisa langsung kepada Malefic Roar. Aduh, ini OTW Athena nih kayaknya nih untuk harinya mempertahankan dirinya lagi agar tidak bisa termakan langsung oleh Clay. Tapi flanking yang dilakukan oleh Light terus-terusan dari tadi. Masuk langsung ke jantung pertahanan yang dibikin oleh Ararkiosi, tapi Skylar ada di area tengah, mendorong mundur dulu, membawa masuk wave minion mereka. Dan Lord ke reset. Oke, Malefic Roar nanti akan mendapatkan 1 efek penetration tambahan persenan lebih tepatnya. Dan itu untuk frontliner itu bakal lebih memudahkan sosok Skylar untuk menangkap ke arah Lightnya yang sudah 3 kali tumbang. Oke, Lord telah muncul. Demon Kite bakal coba untuk mengkating seperti namanya. Tapi di sisi sebelah sana, para pemain tim RGPS lihat di arah bottom lane. R7 tidak boleh terkick sembarangan karena R7 adalah penentu juga. Tapi lihat R7 bakal coba ditangkap begitu saja. Terlalu sakit yang bisa diberikan, bahkan harus menggunakan flickernya. Tapi lihat Pippen with flicker, Eman down, KBH. Di arah bottom lane dari seorang Clay berhasil menutup 2 para pemain dari tim RGPS. Tapi kita dapatkan Lord kali ini di tangan dari tim Ararkiosi. Para pemain dari tim Ararkiosi mencoba untuk melakukan zoning out Vin. Aqua again and again. Tapi Clay dengan Mystic Field-nya bakal coba untuk mengeker. Belum ada 1 buah Downing Light. Belum ada KBH. Again dibuka. Downing Light. Dan bakal reload manipulation. Langsung sprint menuju ke arah belakang. Retribution kali ini bakal coba didapatkan oleh siapa. Tapi ternyata Retribution diamankan Demon Kite lagi dan lagi. Di sisi lainnya Aqua seorang diri tadi menemani. Kali ini Aqua sudah tidak ada sprint. Di sisi sebaliknya, mereka harus kehilangan objektif gaming. 2 turtle tercolong dan 1 lord tercolong. Retribution-nya tidak digunakan oleh Albert. Itu poin yang dimana kayaknya ya, dengan fight 5 lawan 3, ini Ararkiosi pede untuk mengkontes Lordnya. Tapi yang mungkin tidak diperhitungkan adalah bagaimana Demon Kite dengan keberaniannya dia. Dia mainin Dance of Blade dan juga Shadow Assault di timing yang tepat. Plus Retribution yang on point. Aduh ini mereka nggak boleh masuk dalam ke tempo permainan yang dimiliki oleh Oras GPS. Ini adalah tempo permainan mereka dan juga ada 1 Lord yang memang bisa dihadang secara langsung. Tapi inner turret di area yang lain itu pun mendapatkan ancaman yang sama di bawah. Coba lihat sedikit lagi wave minion bisa menabrak masuk. Atas pasti pecah sih kalau menurut gue. Karena atas kan masih super minion. Masih 1 super minion. Minimal inner itu dapat. Nah lihat bawah itu kalau nggak di clear Albert itu udah pasti pecah ke take down. Apalagi ada Nuts di arah lainnya. Yang bahaya Prof. Lord setelah ini langsung ke base. Itu masalah utamanya. Apalagi di top lane ya. Itu kan bakal nge-charge. Benar. Untuk enhance. Angkat ketek depannya. Tapi sekarang ada Meo Vended. Light berhasil diambil. Merasakan bagaimana damage-nya. Ada Downing Light kena karena beberapa player. Terdapat informasi di situ yang bisa diambil oleh pemain dari Ararkiosi. Di mana tadi beberapa orang langsung terlihat kegiatannya. Langsung terlihat lokasinya. Di bawah Albert ingin mendorong masuk ke arah wave minion. Tapi masih berhasil digagalkan oleh Nat. Terus-terusan Finnya maju sedikit lagi. Void Crystal. Membuat pemain Ararkiosi sabar terlebih dahulu. Oke, 1 hit terakhir memecahkan 1 buah base, 1 buah altar turret. Tapi Eman standby di sana, Eman standby di rumput. Dan mereka butuh Finn, mereka butuh Albert juga untuk menginstan point kill atas Finn Eman. Finn moment harus dimunculkan kali dengan I'm offended with flicker or segala macam yang dia miliki. Karena balik lagi, dengan tidak adanya Eman, mungkin kali ini RGPS tidak memiliki power yang cukup tinggi. Dan sisi item misalkan Profesor. Nah ini bakal menuju kepada Athena Shield kayaknya dari Demon Kite. Oh my god, Duel Dragon yang cukup baik. Bistif di tempat sana, belum ada KBH. Belum ada Downing Light. Lihat Demon Kite. Oh my god, Dame karena yang salah. Tapi lihat berhasil didapatkan killing spree oleh seorang Albert dan juga R7. Tapi Nat, fokus karena seorang Clay. Clay berhasil ditutup. Albert looking for wipeout. Oh my god, ini bukan yang baik. 9 for 9. Dan Nat masih mau lebih. Lihat, wipeout didapatkan. 1 minion berada di arah tengah. Ini bukan hal yang baik. Tapi Finn masih bisa menyelamatkan dari seorang minion ini. Tapi at least mereka berhasil menahan base turretnya. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah, Profesor. Oke, ini kayaknya pasif dari turretnya akan meledak. Enggak, udah lihat menit 12. Finn, tapi untungnya masih ada. Jadi nggak bakal bisa langsung di end game begitu aja. Wipe out. Yang timingnya begitu bener-bener menjengkelkan, di mana momentumnya tim fightnya ada di area gang sempit. Dan itu akan mempermudah bagi Aqua dengan reward manipulation untuk memisahkan Clay dari kawanan Ararkiosi. Dan Eman free hit, Pak. Dan free hit. Bukan hanya itu aja, Nuts-nya Eman bebas free hit banget dan memaksa. Eman udah diincar sama Albert tadi, dipisahkan.
Tapi gara-gara Alecto final blow-nya set kelihatan, langsung di Phantom Step. Dan dia keluar dari area Itu dari lagi. Alecto final blow-nya. Phantom Step, jaraknya memang kecil, tapi cooldownnya itu hanya sekitar 3 detik Pak. Tiap 3 detik sekali, dia bisa langsung lompat, dia bisa ngedash kemanapun dia mau. Belum lagi ditambah dengan speedy like wheel. Damage di balik itu semua, dalam 3 detik ada berapa ribu damage yang bisa dihantarkan. Dan berapa lama lagi player yang tahan untuk mengejar dia. Dan yang paling gak masuk akal adalah, ini Demon Kite nahan damage dari Skylar. Selama itu, dengan Wesker. Dia mainin yang namanya Dance of Blade-nya. Semua pantulan damage dari spray down shotgun-nya bener-bener kepantul balik jadinya. Yes, emang itu yang diamankan oleh Demon Cat, itu yang dicari. Nge-cating lagi. Tapi lihat, di ada bottom lane. Albert tidak boleh terpick off. So far sih kalau Albert yang sendiri sih aku masih sangat-sangat pede dia tidak akan terpick off. Masih ada Knife for Knife. Susah banget terpick off. Yang bahaya adalah di saat Clay-nya terperangkap. Let's Sakura Tomat dan nice banget. Dan ternyata lihat 1 poin berhasil diamankan oleh seorang F7 di depan sana. Clay masih ada di garis depan. Skylar harus menjaga posisinya. Eman is coming. Spray down. Tembakan peringatan di Burst Faction. Dan Nats masih walaupun Real World Manipulation. Clay, Mystic Field masih dapat 1 dan Downing Light. Kamehameha-nya ternyata masih belum bisa menumbangkan Eman dan bahkan coba dipaksa kembali Finn dengan konsilnya dan bahkan Alecto Final Blow mengejar ke arah Eman yang kali ini nampaknya membuat Eman masih stabil dan lihat itu lifesteal-nya Hasclaw kah? Ini Win of benar-benar Nature sama The Heist. waduh, kalah jumlah dari RGPN. Enggak membuat mereka gentar, enggak ingin memundurkan mereka. Berusaha untuk bisa melakukan satu fight kembali. Dimana untuk sekarang ada Lord dan sedikit lagi yang tersisa. Tapi ada Demon yang udah standby untuk bisa langsung mendapatkan Lord tersebut. Ada Albert sedikit lagi yang mau Vendetnya udah langsung akan. Dan sekarang Bogor save the day. Oh my god, Kamehameha. Berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Nats. Papulung Deden from Bogor save the day, Papulung. Finally, Lord ada di tangan Arakiosi dan mereka punya kesempatan untuk bisa mendorong masuk ke arah pertahanan Ditambah dari RSGPH. Holy Crystal dari Deden from Bogor dan juga Immortal dari Albert, ini dia bisa menjadi momen untuk melakukan gencatan perang bagi teman-teman dari RRQ Hoshi melakukan serangan ofensif kepada RSG Filipina. Yes, benar banget. Serangan Nats belum muncul ke Land of Dawn. Mereka ingin memaksakan Downing Light. Kamehameha dikeluarkan. Real World Manipulation sudah dibuka. Informasi telah diberikan tandanya di arah top lane sana nanti tidak akan ada Real World Manipulation dan Skylar. Tembakan sniper dibalaskan tembakan sniper dan bahkan mereka mencoba untuk fokus mendapatkan 1 buah turret tambahan. Albert berada di garis depan. Tampan dan pemberani. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. At least turretnya pecah dulu Profesor KB. Emang di arah bottom lane terdapat distraksi dan lihat Albert di sana mengcutting 3 wave, setidaknya at least Downing Light telah terbuka kembali. Posisi Aqua kali ini terancam dan bahkan para main dari tim RSGPH harusnya dia bisa menyelamatkan Lord kali ini 40. Wah, Lordnya hilang. Tapi di bawah, Skylar, Finn, mereka jalan bersamaan. R7, Clay, mereka berempat. Sementara untuk Albertnya terpisah seorang diri, masih cukup jauh. Mereka berusaha untuk bisa langsung menghancurkan karena 1 bestar yang ada di area bottom. Tapi Nats, di saat Nats mungkin nanti lompat ke bagian depan, itulah awal dari fight yang akan terjadi lewat 2 tim ini. Dan akan hancur pula karena 1 bestar di area bottom lane. Tapi dikit lagi, kereketan banget ngeliatnya. Body block again, ditutup supaya tidak bisa dipecahkan. Karena kalau 3-3 aja pecah, ompong di sini, Prof. Iya, apalagi dengan bisa dibilang itu total domination dari wave minion yang dimaksimalkan oleh sniper atau runner dari Skylar. Ini yang harus diperhatikan bagaimana bottom lane-nya bisa dipaksa lebih tepatnya. Tapi buat sekarang RRQ Hoshi bakal lebih fokus untuk fight 5 lawan 5-nya karena itu power mereka. Oke, Light lihat harus mundur ke arah belakang. Mystic menentikan seorang Light, menghentikan pergerakannya, ditembak kembali, tapi lihat dibalaskan dengan Void Crystal dan bahkan Nats di depan sana masuk ke dalam bus untuk membuka. Para pemain dari tim RRQ Hoshi, Mystic Field lagi dan lagi Downing Light again and again akan dibalaskan. Bagus banget covernya, jadi kayak mundur perlahan-lahan tapi tetap ngeluarin source skill yang ada. Entah itu Mystic Field, entah itu dari Donron Wolf-King-nya, sosok seorang Finn, dan ditambah dengan sosok Skylar yang emang tetap memberikan runner apatinya agar tidak ada yang bisa mendekat. Ini gimana lagi, harus tetap waspada. Kenapa? Karena dari 2 game sebelumnya, dari kalau kita melihat dari objektif artnya aja, emang hancur duluan juga untuk RGPN seperti ini. Tapi mereka punya momen yang jauh lebih tajam lagi untuk bisa membalikkan keadaan. Dan Lord
muncul. Eman tadi aku lihat Bloodlust X ya. Dia mau spell fan tambahan dari satu buah serangan yaitu kalau Phantom Step juga. dan juga cooldown reduction yang nanti bisa dia maksimalkan untuk menghindari semua serangan Downing dari Light. Clay sepertinya lebih tepatnya. Kamehameha lagi-lagi dibuka. Kelihatan ya. Keberadaan dari seorang Aqua dicari sama Clay. Clay tidak mau Light. tinggal diam. Light di depan sana seorang diri, dia ingin flank, dia ingin tendang Clay. Dia ingin tendang Gak ada Clay. purify soalnya. Iya, gak ada purify. Kalau dia nendang Skylar, rugi banget karena ada immortality. Dia ingin tendang Clay, percaya sama gue. Dan bakal di follow up sama Nats atau siapapun dalam nanti. banget. Terlalu dalam dari seorang Nats. Bakal coba novolin Star Moon. Tapi lihat itu dia. Lihat bakal mundur ke arah belakang dengan satu buah sprintnya. Terpakan. Flicker ke arah belakang. Lihat masih bisa diselamatkan. Light down. Itu dia. Membuat pemain tim. Arah GPS mundur ke arah belakang. Memang Vendor CK berhasil. Real World Manipulation. Sniper dari skor Skylar. Ditutup Pipin warungnya. Dan bakal para pemain dari tim Arah GPS. Mereka kocar-kacir. Pipin masih ada immortality. Nah, kali ini gak bisa pulang sembarangan R7. Masuk terlalu dalam. Flicker dikeluarkan. Mystic Field untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat Minion, can you do it? Minion save the DK kali ini. Karena akan ada pertukaran. Di mana tim fight bersama dengan kawan-kawan. Tapi RSGPH dia nggak ngelepasin matanya terhadap Lord yang sudah di-evolve, Pavulung. Ini dia Lordnya, mereka belum mau melakukan sebuah aksi yang mundur. Tapi Nato untuk kali ini mereka mulai maju ke bagian depan. Tapi Natsnya sedikit lagi tersisa. Natsnya masih berjoget aja di arah tersebut. Ematnya masih berhasil untuk mundur. Tapi Lordnya satu bar SP terakhir 10.000 SP yang masih dimiliki Demon Kite-nya. Siapakah dari dua player ini akan langsung mendapatkan langsung ke arah dari Lord yang ada sedikit lagi. Itu dia. Albert, again and again Lord yang menjadi milik dari Indonesia. Tapi untuk Daironnya R7 berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini dari Demon Kite-nya Oh, oh my mendapatkan God. hal yang sama. Oh my God. Ematnya Oh my God. bergabung, Ematnya Oh my God. free hit. Ini akan sangat berbahaya sekali. Tapi Skylar berusaha untuk mundur. Namun Skylar didapatkan pula. Counter setup lagi. Aqua dengan reward manipulation-nya. Slow effect-nya membuyarkan banyak banget. Lihat tetesannya nggak? Iya. Lihat tetesannya nggak? Sakit banget. Itu bener-bener di titik dimana mereka gak bisa escape. Dan itu bener-bener di bawah kaki dari Finn, R7, Skylar, dan Clay. Oke, Empat Prof. member ketangkep. Bener-bener gak punya escape way. Itu bener-bener gak diduga-duga. Dengan satu skill saja Aqua. Real world manipulation. Lagi dan lagi no death. Lihat posisinya. Lihat dari efek slow-nya. Dan Eman mau gimana pun setupnya itu udah setup yang perfect banget. Marksman-nya mau siapapun, mau Karim, mau Cloud, mau Hanabi sekalipun. Enak. Dengan slow kayak tadi. Wah gila sih setupnya. Wow, untungnya. Counter setup play. Untungnya Lord di tangan dari tim Arang Untungnya, Kyoshi. iya. Untungnya itu. Lord Evolve ya. Lord Evolve ya. Wah. Dan itu tidak boleh terjadi kembali Arang Kyoshi. Karena so far di 3 game yang sudah berjalan, wipe out berkali-kali. Itu berbahaya banget. Finn harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa ada follow up. Downing Light ini yang harus dilakukan oleh seorang Deden from Bogor. Untuk memberikan Downing Light. Tapi lihat flicker. Wind Crystal dulu bom. Pipin dan Mystic Field. Dan bahkan Albert bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dia sekarang belakang. Permain dari tim Aras GPH. Mereka berhasil mendapatkan Finn. Dan butuh 50 detik untuk Finn kembali ke lane of down. Minion bergerak di arah tengah. Masih ada Deden from Bogor. Ini adalah salah satu momen yang harus dilakukan Deden from Bogor. Lihat Mystic Field menutup dan bahkan real world manipulation yang belum ada lagi. Satu buah base turret dipecahkan dipaksakan oleh seorang Eman. Yap, 4 player dari Arkeosi. Mereka masih tetap berjuang. Belum bisa dihancurkan pula walaupun ada satu lagi. Nice Best turret. banget. Bagus sekali, ada satu. Way of Dragon digagalkan begitu aja. Kita sudah mendengar suaranya. Purple buff. Tapi sakit banget Eman. Ada speedy lakuin langsung diaktifkan begitu. Tapi Jade Kunde mulai masuk ke bagian depan. Sakit banget DPS yang langsung dihasilkan. Dan juga Albert mulai menggila di bagian depan sana. Mengejar ke arah beberapa player. RGP tapi Nats dan juga player yang lain mundur lagi, semuanya selamat. Diganti Downing langsung. Light. Gila. Almost kali ini. Itu langsung Phantom Step Emannya di momen yang tepat dan itu Clay lagi full stack tadi Pak. Lagi full stack. Kalau misalkan tidak menghindari hal tersebut, Eman ya mungkin bisa dibilang hampir 45% bakal tumbang. Tapi gara-gara Guardian Helmet, item manajemen dari Eman bener-bener dimainkan di sini. Serta Athena Shield sekarang. Karena darah diganti lagi Immortalnya jadi Athena Shield karena dia sadar Clay itu sumber masalah utamanya. Karena tadi dia nggak tumbang gara-gara spray down dari Nibiru's Passion. Tapi gara-gara Infinix dan juga serangan dari satu buah itu bener-bener apa ya bisa dibilang Mystic Field yang menghentikan serangan dari Eman. Oke, tapi kali ini lihat ketika dari tim RRQ Oshi mereka masih memiliki 2
best turret, tapi malah RSGPH yang bakal coba dominasi di arah Lord yang sudah di-roll Papulung. Di menit ke-24 tidak boleh ada yang terpick off satu pun. Pipin udah punya immortality, tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi, Clay-nya ini bisa saja diincar. Lihat ketika Clay-nya terlihat posisi Emma Vendor terlihat keluarkan Mystic Field. Immortality-nya pecah, mendekat arah Downing Light. Flicker untuk menghindari pergerakan, tapi lihat Light masih mau lebih. Lihat dia konsil ke arah belakang. Mencoba untuk mencari Clay dimanapun itu berada dan bahkan Light-nya tidak terdeteksi. Diselamatkan, mundur ke arah belakang dan bahkan dengan adanya Lord Evolve kali ini berbahaya Pak Pulung. Hampir aja, gue tadi berpikirnya di saat dia lewat situ, Light-nya bisa aja melakukan invasi lagi, Pak. Mendadak Way of Dragon lagi ke belakang. Ultimate-nya masih nongol masalahnya. Wah, ini masih ada. Aquanya bahkan udah punya 2 item, Immortal dan juga ada Athena Shield. Athena Clay bener-bener apa ya, gak dikasih main. Gak dikasih main. Semuanya Athena Shield, Pak Pulung, Ranger Mas. Jadi untuk nge-cancel pergerakan dari Clay, mereka menutup dengan item. Dan ini yang harus diperhatikan, cara defense dari RRQ Hoshi. Let's go. Oke, ini adalah momentum RRQ Hoshi melakukan defense. Aqua masih belum membuka real world manipulation. Lihat Downing Light again telah dikeluarkan. Tapi lihat RRQ Hoshi kuat sekali menahan semua Lord yang ada di arah tengah. Sedangkan Albert mencoba untuk melakukan play di arah atas. Tapi nampaknya memilih untuk mundur karena tidak mungkin bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Eman. Mereka dengan sabar, Light udah dengan ada Blade Armor-nya. Jadi tidak terlalu takut dengan pergerakan dari seorang Skylar. Dan bahkan Downing Light membuka lagi rumputnya. Again and again. RSGPH. Mereka ingin memaksimalkan apa yang mereka miliki saat ini. Dan tersisa satu turret terakhir. I'm offended dari Pipin. Udah terbuka. Clay sekarang maut menuju ke arah belakang. Lihat dikeker begitu saja. Dan Downing Light dikeluarkan. Kami ke arah belakang tidak memberikan impact full terhadap tim RSGPH. Dan memilih untuk memaksakan turretnya tetap dipaksakan dan didapatkan Pak Pulung. Mundur lagi semuanya. Mereka memainkan temponya tapi barusan ada mau Vendornya udah langsung connect begitu aja. Tapi Nuts-nya langsung berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja untuk kali ini Alex Vendor langsung di-cancel begitu aja mau pergi ke arah mana. Dan mereka langsung mundur teratur, berhasil sudah semuanya. Berhasil masuk lagi ke dalam base-nya. Keadaan memaksa mereka untuk berhenti tapi hati ingin berjuang sekali lagi. Lihat kali ini benar-benar berbahaya sekali tadi tim RSGPH. Mereka memaksa team fight dan bahkan mereka tidak ada satu pun yang tumbang. Light masih benar-benar selamat. Ini Light ini walaupun dia nggak dapat kicknya Prof, dia tuh cuma ngandelin ininya tahu, mind blow-nya. Jadi dia bikin dia takut, bikin Clay pakai sprintnya. Dia nggak pakai The Way of Dragon-nya, enggak. Tapi dia pakai Jet Grenade-nya doang. Udah main tarik ulur, maju mundur, bener-bener bisa dibilang komposisi yang diperlukan tuh cuma ngasih elemen of surprise. Udah, jadi Vinnya serba salah juga di sini. Mau nge-cancel Light tapi dia punya Sunpo, mau nge-cover Skylar tapi Skylar selalu ke-trigger gara-gara Light-nya menggunakan source skill yang ia miliki. Apalagi dengan dari tadi, dia selalu melakukan The Way of Dragon plus Flicker. Itu dia, freestyle yang selalu dilakukan berkali-kali oleh sosok Light yang merupakan sisi frontliner roamer yang selalu melakukan pick off dengan on point. Oke, reset. Masih bisa kita menembus tim RSGPH. Pelan-pelan, menunggu momentum. Ini bisa dilakukan karena kita ada Deden from Bogor. Lihat, lagi-lagi Downing Light-nya dibuka menuju ke arah bus nih Pak Pulung. Nih Demon Knight-nya udah paling depan aja. Emannya udah pede banget juga. Vin-nya santuy dulu di belakang. Melihat dari kejauhan. Siap untuk maju ke tapi Light-nya Jet Kundo memancing saja. Ada Eman pula set up posisi. Vin-nya belum mau maju. Albert-nya terkena damage yang begitu menyakitkan. Dimana Anai for Anai-nya langsung diaktifkan begitu saja. Mereka jauh lebih dekat lagi menuju ke arah Lord-nya. R7 akan mulai maju ke bagian depan dengan Downing Light-nya udah langsung dikeluarkan. Mystic Field, Infinite semuanya langsung nyangkut. Tapi Real World Blade membuat jarak yang begitu berarti hingga mereka gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya. Light-nya ada di bagian belakang dengan Immortal di dalam tubuhnya. Tapi Light-nya udah gak kuat lagi menampain damage. Immortal-nya pecah. Hanya saja sekarang mereka punya pegangan satu Lord yang sangat kuat. Disengage yang keputusan yang sangat baik banget kalau menurut gue pribadi. Dan bahkan tadi Light udah gak punya flicker. Eman udah ada immortality kembali. Aqua tidak tersentuh sama sekali. 4-0-11, 0 dead. Aqua berada di belakang. Benar sama sekali tidak bisa disentuh. Bahkan lihat Nuts ini benar-benar bergerak dengan sangat bebas. Memberikan badan di garis depan memang sengaja untuk membuat Clay dan kawan-kawan buyar. Dan ketika semua bubar, short skillnya sudah keluar, Aqua lah yang bertindak di sana. Aqua lah yang menjadi pilihan utama. Aqua. Lagi dan lagi cara defense-nya, apalagi ada 3 Immortal di sana, ini akan menjadi jawaban bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi lihat Lord-nya sudah berada di depan bibir dari base yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi.
Lihat di depan sana R7 memberikan badannya. Pipin masih menunggu momentum dan lihat Sounding Line telah dikeluarkan Mystic Field. The Wave Trigger telah dilakukan, tapi ternyata itu hanya untuk meng-cancel trade yang dilakukan dengan adanya satu buah Lord, tapi ternyata masuk ke belakang. Memang Vendit keluarkan dan bahkan lihat Skylar masih mendapatkan satu buah Line, tapi dibalaskan kembali double kill. Looking for triple kill dan bahkan fokus ke base-nya. Temukan Sounding Line dan from Bogor save dan berhasil menutup permainan dari RSGPS, memaksakan kendalinya, tapi ternyata Super Minion bergerak menuju ke arah base. Gak boleh apa yang terjadi. Mereka akan meninggalkan claim begitu saja. Tadi Sit RSGPS berhasil mendapatkan game yang ketiga kali ini. Oh my god. Oh my god. Deden sudah melakukan semaksimal mungkin. Dia melakukan defense dengan sangat amat luar biasa, tapi itu posisinya 2 lawan 1. Dia udah ngebantu Skylar untuk memecahkan Immortal dari Eman, tapi ternyata tiba-tiba item management lagi.